Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya. Ini pertemuan kita yang kelima, ya, bicara tentang pengantar komputasi awan. Di pertemuan kelima dan selanjutnya, insya Allah materi full dari saya, karena dosen koordinatornya ganti ke saya dari Pak Ferdi. Saya screen dulu. Untuk quiz dan tugasnya udah ready ya teman-teman ya. Udah ready di Siakat, nanti teman-teman tinggal submit dan akses saja. Kemudian saya menghimbau teman-teman untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas itu segera mengerjakan tugas. Saya udah nilai tugas fase 1 dan fase 2-nya. Ini seperti Anda lihat sendiri ya di screen Anda. Fase 1 itu cuma ada 24 orang yang ngumpulin. Fase 2 sesi 2 itu cuma ada 23 orang yang ngumpulin. Jadi sekedar saya mengingatkan bahwa nilai tugas dan kuis ini porsinya besar, teman-teman. Porsinya 30% kalau nggak salah. Artinya apa? Artinya kelulusan teman-teman ini bergantung pada nilai tugas dan kuis. Kalau teman-teman nggak ngerjain sama sekali tugas dan kuisnya dan hanya mengandalkan absensi dan juga pengerjaan UTS dan UAS gitu ya. Kalau misalkan asumsinya Anda ikut kuliah saya 100%, dilihat dari komentar di YouTube misalkan Anda aktif komentar di YouTube sebagai pengganti absen, itu Anda baru dapat 10%. UTS saja misalkan Anda dapat nilai 100, artinya apa? Artinya Anda UTS cuma dapat 30 poin. Kemudian kalau UAS Anda dapat 100, Anda ngumpulin 30 poin. Jadi total nilai Anda tanpa UTS, tanpa kuis dan tugas adalah 70. Itu dengan catatan UTS dan UAS-nya nilainya 100. Tapi kalau UTS dan UAS-nya nilainya 50-50, otomatis porsi UTS dan UAS-nya cuma nyumbang 50%. Artinya dari UTS dan UAS itu Anda cuma dapat 30. Ya. Dan 30 dari mana? 15 dari UTS, 15 dari UAS. Ditambah lagi absensi 10. Berarti cuma 40 dan 40 itu nggak lulus, teman-teman. 40 itu nggak lulus. Jadi waspada ya, teman-teman ya. Saya hanya mengingatkan, mumpung masih di pertemuan kelima, masih ada waktu sampai pertemuan ke-14, teman-teman juga harap waspada. Karena kalau emang nggak lulus gara-gara kuis dan tugas, berat teman-teman, berat untuk apa? Untuk ngejar nilainya nanti. Kalau misalkan nanti Anda nggak lulus kuliah ini, kemudian nanti ada fasilitas remedial, karena setahu saya di Inaba itu udah nggak ada semester pendek, setahu saya. Yang ada itu adalah remedial. Kalau Anda remedial UTS dan UAS, remedial ujian gitu ya, sementara nilai tugas dan kuis Anda kosong, itu nggak akan dongkrak juga. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa naikkan nilai Anda menjadi dari D menjadi C atau dari D menjadi B gitu ya. Karena apa? Karena nilai tugas dan kuisnya nggak ada. Gitu ya. Lain halnya kalau misalkan tugas dan kuis Anda full, kemudian UTS Anda jelek, gitu ya. Nah, UTS atau UAS Anda jelek, nah itu bisa berbeda ceritanya. Karena apa? Karena ujian Anda yang jelek, yang di remedial ujian gitu ya. Yang di remedial bukan kuis dan tugas. Tapi kalau yang di remedial ujian, ya udah bergantung pada itu. Jadi kalau misalkan Anda nggak ngerjain tugas dan kuis, kemungkinan terbesarnya adalah mengulang mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini muncul nanti di semester berikutnya lagi, bukan di semester berikutnya, sorry, di semester yang sama gitu. Kalau sekarang ganjil, akan muncul di ganjil. Artinya apa? Artinya Anda harus delay 1 tahun, nggak semester lagi, 1 tahun gitu ya. Jadi tadinya misalkan Anda lulus 3,5 tahun, dengan Anda nggak lulus kuliah ini, maka boleh jadi nanti kuliah Anda jadi 4,5 tahun.
4,5 tahun hanya untuk nungguin untuk ngulang mata kuliah ini. Jadi sayang banget. Jadi saran saya kerjakan tugasnya dan kerjakan kuisnya semaksimal mungkin ya. Anda sempat atau nggak sempat disempet-sempetin ya, karena ini online gitu ya, kuis juga online. Sebelum tidur Anda akses saja kuisnya tuh, kerjain. Pekerjaan kuis juga tuh lihat aja tuh, cuma setengahnya dari 30 mahasiswa yang terdaftar di pengantar komputasi awan, cuma 16 orang yang ngerjain. Di pertemuan satu cuma 20 yang ngerjain. Saya nggak tahu nih Anda mau lulus atau enggak. Ini cuma berapa nih? Cuma 23 yang ngerjain. Ini yang minggu ini hanya kuisnya cuma 15, bukan. Cuma 20 yang ngerjain, bayangin. Ini kayaknya 10 orang ini calon-calon nggak lulus nih. Kemungkinan prediksi saya 10 orang ini calon-calon nggak lulus. Dan ya udah, kalau nggak lulus saja. Kalau saya sih di Inaba ini lebih strict ya ketimbang waktu Anda masih di STIMIK gitu ya. Kalau Anda nggak lulus ya udah nggak lulus aja, tinggal aja gitu ya. Jadi ini saya ingatkan sebelum mid semester gitu ya. Bagi Anda yang masih abai, ya segera kembali ke jalan yang benar sebelum Anda nanti nyesel ya, Jadi nanti di akhir perkuliahan saya nggak nerima komplain kalau misalkan Pak saya nggak ngerjain tugas, saya nggak ngerjain kuis gitu ya, saya nggak nerima komplain gitu ya. Itu aja yang saya ingatin di awal perkuliahan. Kemudian masuk ke materi minggu ini ya, kita bicara tentang cloud computing arsitektur ya di pertemuan kelima. Di pertemuan minggu depan nanti akan ada bahasan migration, kemudian manajemen cloud, sebagainya. Oke, goals-nya teman-teman bisa mengetahui gambaran umum tentang arsitektur dari cloud. Kemudian bisa tahu anatomi dari cloud, kemudian bisa menjelaskan peranan jaringan, karena sangat penting sekali ya jaringan bagi performa cloud. Gitu ya. Sebagus apapun cloud yang disediakan oleh provider, tapi kalau jaringan Anda hancur ya udah hancur aja semuanya. Kemudian deskripsi tentang aplikasi di cloud. Sebelum masuk ke situ, ini adalah definisi arsitektur gitu. Arsitektur itu pandangan hierarkis yang menggambarkan sebuah teknologi. Sama seperti, jadi arsitektur itu dalam ilmu tata kelola IT gitu, itu sesuatu yang fundamentalnya ya teman-teman. Jadi kalau gambarannya, kalau Anda mau beli perumahan beli rumah di suatu perumahan gitu ya, pasti Anda ngelihat landscape-nya, pasti Anda ngelihat arsitekturnya tuh, dilihat fondasinya gimana, luas kamarnya berapa, luas tanahnya berapa, ada carportnya apa enggak gitu, carportnya 1 atau 2, gitu. Kamar mandinya berapa gitu, kamar tidurnya ada berapa gitu ya, kemudian luas bangunannya berapa, nah itu arsitektur. Jadi bisa juga dibilang ada yang bilang sebagai seni gitu ya, masuk dalam perencanaan, konstruksi, dan penyelesaian dekoratif dari sebuah bangunan. Atau juga arsitektur itu pemikiran yang matang dalam pembentukan ruang. Nanti kaitannya kemana arsitektur? Kaitannya nanti ke pengembangan sistem informasi di sebuah organisasi. Maupun itu skala mikro ataupun makro ya, di satu aplikasi ataupun nanti satu organisasi yang terdiri dari banyak-banyak aplikasi. Nanti arsitekturnya modelnya seperti apa. Sama halnya juga di cloud ya. Di cloud juga ada arsitektur. Arsitektur cloud itu apa sih? Arsitektur cloud itu ada 4, teman-teman. Layer pertama itu ada client, layer keduanya itu ada jaringan atau network ya. Layer ketiganya itu ada management layer. Yang keempatnya adalah resource layer atau hardware resource ya. Jadi ada 4 bagian atau 4 lapisan dari cloud ya, yang terdiri dari 4 layer. Nah, di layer 1 itu biasanya dihuni oleh para klien atau penggunanya. Ini adalah lapisan terendah dalam arsitektur cloud.
di layer 1 ini bisa berupa laptop gitu ya. Ada device ya, device macam-macam ya, bisa laptop, komputer, iPad, HP, smartphone dan sebagainya. Selama device tersebut bisa berkomunikasi lewat internet ya, bisa terkoneksi dengan internet. Jadi sepanjang itu bisa dilakukan, maka dia bisa menjadi sebuah klien. Oke. Kemampuan proses bergantung pada spesifikasi device yang ditentukan. Jadi sama aja Anda menggunakan laptop gitu ya, kemudian Anda membuka aplikasi Zoom gitu ya. Berapa lama loading Zoom itu bisa masuk ke dalam sebuah room meeting ya tergantung kepada apa? Tergantung kepada device yang Anda gunakan gitu ya. Kalau device yang Anda gunakan udah fully storage gitu, udah dipakai storage-nya dan hanya sedia space kecil, otomatis pemrosesannya akan lebih lama ya ketimbang device-device yang dengan spesifikasi tinggi, kemudian storage-nya juga masih banyak yang yang tersedia gitu ya. Kemudian biasanya tersedia web-based application. Biasanya ada web-based application. Nggak menutup kemungkinan ya, ada juga yang berupa apps yang sudah diinstal di device dan bisa diakses melalui browser masing-masing device yang terkonek dengan internet. Ini lapisan pertama. Lapisan pertama itu adalah user client atau user layer ya, client layer. Yang kedua adalah network layer, jaringan layer jaringan. Ini bagian terpenting nih dari cloud. Tadi saya bilang di awal ya, sepanjang jaringan Anda buruk gitu ya, kecepatan loadingnya rendah, kemudian speed-nya nggak mumpuni gitu ya. Kemudian Anda terkoneksi dengan penyedia cloud terdepan gitu, penyedia cloud kelas nomor 1 gitu ya. Kalau jaringan Anda buruk ya udah, buruk aja hasil dari Anda mengakses cloud-nya. Jadi ini bagian terpenting nih dari Anda mengakses cloud. Kemudian ada di dalamnya bisa dibagi-bagi ya, ada public cloud gitu ya, memungkinkan user ngakses dari mana aja. Ini yang klasifikasi cloud yang pernah kita bahas di pertemuan 1 atau 2, saya lupa. Kemudian ada private cloud, di situ tersedia koneksi jaringan lokal atau LAN. Untuk mengaksesnya biasanya hanya tersedia di kontak-kontak point yang sudah disetting ya. Misalkan sebuah office dia punya lokal office ya, lokal office di setiap daerah gitu. Nanti gimana orang yang mau ngaksesnya gitu, karyawan yang mau ngakses gimana? Karyawan yang mau ngaksesnya dia harus datang ke lokasi tersebut menggunakan jaringan lokal dari kontak point tersebut. Nah itu biasanya terkoneksi di jaringan lokalnya dan itu lebih private, lebih secure ya ketimbang yang public cloud gitu ya. Dan nggak nutup kemungkinan juga public cloud bisa dibikin secure juga pakai virtual private network ya atau VPN. Tapi memang lebih secure yang private cloud karena biasanya dia hanya digunakan oleh internal organisasi. Tapi kalau public cloud ini boleh jadi ada lebih dari satu organisasi gitu ya. Walaupun nanti ada tunnel yang spesifik. Kemudian bandwidth minimum usage-nya kadang ditentukan oleh penyedia cloud. Misalnya penyedia cloud yang menentukan. Kemudian network layer-nya biasanya nggak masuk dalam SLA. Karena apa? Karena network layer itu adanya di sisi customer ya. Kalau misalkan si penyedia cloud sampai memberikan SLA sampai ke jaringan, itu jarang sekali. Bahkan mungkin nggak ada kali. Nggak ada penyedia cloud yang menyediakan sampai masuk ke jaringan SLA-nya. Kemudian yang ketiga ada cloud management layer. Ini biasanya ada UI-nya nih, ada UI atau user interface-nya berupa sistem operasi cloud khusus yang digunakan untuk mengelola cloud. Apa yang dikelola memungkinkan untuk memanage resource-nya, untuk optimasi, konsolidasi server, konsolidasi beban kerja, penyimpanan, dan tata kelola internet cloud. Dan ini pasti tertuang di dalam SLA, Service Level Agreement.
Kalau misalkan dia melanggar dari SLA yang tersedia, maka dimungkinkan adanya penalti bagi pihak yang melanggar. Pihak yang melanggar siapa? Bisa dari customer-nya atau yang melanggar itu adalah penyedia jaringan, penyedia cloud-nya gitu ya. Dan itu dimungkinkan. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan performa cloud yang diberikan oleh penyedia jaringan cloud gitu ya. Dan ini ada di SLA. Biasanya kalau Anda mau pakai sebuah cloud, Anda tanyain tuh SLA-nya. Dan ini berhubungan kepada cloud management layer. Yang keempat adalah hardware resource layer. Ketentuan dari sumber daya hardware ini yang digunakan oleh penyedia layanan cloud. Jadi sebelum Anda menggunakan provider cloud, Anda harus tahu juga tuh dia pakai hardware-nya apa aja sih gitu ya. Make sense ya dengan fitur-fitur yang dia tawarkan. Ya. Jangan sampai dia pakai old server gitu ya, masih pakai Windows 2000 atau 2008 gitu ya, dan dia mengklaim performa servernya itu sangat sangat cepat gitu misalkan. Gitu. Performa servernya itu mumpuni gitu ya. Nah itu perlu diwaspadai. Yang kedua pasti ada redundansi. Di hardware resource layer-nya itu pasti ada redundansi. Entah itu sistemnya satu backup satu atau dua backup satu. Atau mungkin lebih banyak lagi backup-nya gitu ya. Tak terhingga. Jadi memungkinkan kita sebagai penggunanya itu tidak mendapatkan downtime atau downtime-nya hanya 0,0000 milisecond gitu ya. Jadi sangat kecil downtime-nya. Bisa aja makin berkualitas perusahaan service provider cloud, maka boleh jadi SLA-nya semakin semakin bagus gitu ya. Kemudian semakin handal nih redundansi, semakin optimal layanan yang diberikan. Lapisan ini biasanya dituangkan juga ke dalam SLA. Jadi ada dua ya teman-teman yang dituangkan ke dalam SLA. Yang pertama ada cloud management layer, yang kedua hardware resource layer. Kalau nggak sesuai dengan SLA gimana? Maka ada penalti bagi pihak yang melanggar. Biasanya ini mengikat kepada si penyedia cloud karena ini berhubungan dengan SLA yang dia tawarkan. Jadi sebelum kita ambil tuh kita harus terlebih dahulu melihat tuh kira-kira sesuai nggak dengan needs dari bisnis kita gitu ya. Kalau sesuai dengan needs dari bisnis kita, maka bisa kita ambil. Tapi kalau nggak sesuai, disarankan untuk jangan ambil, cari service provider yang lain. Jangan sampai Anda registrasi cloud itu sama seperti Anda daftar Gmail ya teman-teman ya. Di situ di Gmail juga ada service level agreement teman-teman. Walaupun layanannya gratis ya, ada service level agreement. Dan itu melindungi kita sebagai customer. Selama ini kita kalau daftar Gmail kan begitu daftar next. Oke aja gitu ya. Kita nggak baca detail. Karena apa? Karena gratis. Jadi once misalkan ada pelanggaran dilakukan oleh Google atau Gmail, maka kita nggak bisa nuntut gitu ya. Kalau misalkan itu nggak tertuang di SLA. Tapi kalau misalkan itu tertuang di SLA, kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh provider, maka kita bisa melakukan tuntutan. Dan bisa dikenakan penalti ya, sesuai ketentuan dari service level agreement itu. Dan berikutnya adalah ini faktor security yang harus diperhatikan di bagian ini. Biasanya layanan cloud itu tersedia di data center ya. Data center itu idealnya ada level-levelnya, ada tier 1, tier 2 ya, tier berapa gitu ya. Nah, makin bagus data center itu makin tidak terdeteksi sama orang. Jadi teman saya ada melakukan kunjungan ya data center ke sebuah negara gitu ya. Begitu dia travel turun dari bandara, kemudian dia berkunjung ke data centernya gitu ya. Dia dijemput tuh di bandara sama bis yang akan mengantarkan dia ke data center. Di bisnya itu kacanya ketutup semuanya gitu ya.
dan nggak memungkinkan dia untuk melihat sekitar-sekitarnya ya. Kecuali nanti si drivernya aja yang depan yang bisa ngelihat. Kalau penumpangnya nggak bisa lihat. Kemudian sebelum dia naik ke bis yang ngangkut dia ke data center, dia diminta mematikan handphonenya. Dia diminta mematikan handphonenya. Begitu dia naik, jalan gitu sekitar berapa menit, setengah jam atau 1 jam, kemudian nyampelah di lokasi gitu ya. Di lokasi dia masuk ke lokasi tersebut, ternyata lokasinya megah. Data centernya besar gitu, dan dia nggak tahu lokasinya di mana. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan faktor security ya, yang sangat amat diperhatikan tuh. Coba aja Anda bayangin, misalkan perusahaan sekelas Google gitu ya, dia mengumbar nih, gue punya data center nih, Google bilang, gue punya data center di Indonesia nih, misalkan ada di Jakarta, lokasinya di koordinat sekian, ada di Cikarang, koordinat sekian, ada di Tangerang, koordinat sekian. Kira-kira aman nggak? Nggak aman, teman-teman. Nggak amannya kenapa? Ya udah, kalau kita mau ngancurin bisnis Google gampang gitu. Kita bom aja data centernya itu. Jakarta, Cikarang, sama Tangerang. Udah selesai bisnisnya dia. Udah nggak ada tuh bisnisnya. Pasti kolaps. Itu karena faktor security-nya gitu ya. Kemudian untuk mengakses masuk ke dalam lokasi servernya itu juga sangat ketat ya teman-teman ya. Ada pakai identity card, gitu. Ada yang sampai pakai sidik jari, ada yang sampai pakai detect retina mata gitu ya. Karena apa? Karena di dalam data center itu adalah aset yang sangat berharga. Aset yang sangat berharga bagi penyimpannya gitu ya. Kalau misalkan dia penyedia layanan cloud, berarti aset dari para customer-nya dia gitu ya. Bayangin aja kalau ada orang lalu lalang keluar masuk ke dalam data center tersebut, maka potensi fraud-nya akan semakin besar. Potensi kebocoran datanya akan semakin besar. Makanya faktor security amat sangat diperhatikan pada bagian ini nih, pada bagian hardware resource layer-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke arsitektur cloud, gitu ya. Di dalamnya ada application, ada platform, ada virtualized infrastructure, ada virtualization, yang kemudian ada server, storage, dan data center. Anatomi bagian dari arsitektur di mana digambarkan pada slide ini ya, anatominya. Di dalamnya ada 5 komponen ya, ada aplikasi, ini lapisan ini semua aplikasi yang dapat dijalankan, kemudian platform, terdiri platform yang bertanggung jawab atas eksekusi aplikasi. Platform ini berada di antara infrastruktur dan aplikasi. Kemudian yang ketiga itu, komponen cloud itu terdiri dari infrastruktur ya, terdiri dari sumber daya di mana komponen lainnya bekerja. Ini berpengaruh banyak kepada performa cloud dari sisi pengguna. Yang keempat itu ada virtualisasi ya, proses pembuatan komponen logis dari sumber daya atas resource yang dimiliki. Yang kelima adalah hardware atau perangkat fisik, ada storage, data center, server, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam network connectivity pada cloud computing. Di dalamnya apa sih network connectivity? Bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang jaringan. Di dalam slide ini dibagi kepada 6 sudut pandang jaringan ya. Jaringan akses public cloud, ada jaringan akses private cloud, ada jaringan intra cloud ya untuk layanan public cloud, ada juga jaringan private intra cloud, yang kelima ada jaringan private, yang keenam ada jalur untuk internet traffic. Yang pertama jaringan akses public cloud, biasanya konektivitasnya melalui jaringan publik ya. Ciri-cirinya dia pakai public network. Kemudian beberapa provider dia menyediakan VPN. Tadi saya bilang ya, yang namanya public cloud pasti faktor security-nya lebih rendah ketimbang private cloud. Gimana supaya kita bisa mendapatkan secure? Maka kita bisa menggunakan VPN ya, virtual private network. Biasanya disediakan di beberapa provider.
Isu utamanya ini ada faktor security, kemudian biasanya penggunaan VPN juga mempengaruhi kinerja dari layanan cloud. Biasanya delay time-nya ada delay time, bergantung kepada kualitas dari VPN-nya, gitu ya. Kayak Anda pakai akses remote aja yang pakai TeamViewer gitu ya, itu kan pasti ada delay time-nya. Oke. Jaringan akses private cloud. Nah, ini yang kedua, jaringan akses private cloud. Biasanya ini jaringan khusus ya yang tersedia untuk mengakses cloud, bisa juga dalam bentuk VPN. Jadi VPN yang ada di public cloud itu bisa masuk juga ke dalam jaringan akses private cloud. Cuma yang pasti yang sifatnya lokal jaringan itu lebih safe ya ketimbang yang public ya. Karena lebih gampang dikontrol. Dalam model penyebaran cloud private cloud, cloud adalah bagian dari jaringan organisasi ya. Teknologi dan pendekatannya bersifat lokal untuk struktur jaringan internal. Oke. Yang berikutnya ada jaringan intra-cloud untuk layanan public cloud. Jadi pertimbangannya apa? Konektivitas jaringan lain dalam cloud adalah jaringan intra-cloud untuk layanan cloud public atau public cloud. Sumber daya penyedia cloud dan dengan demikian layanan cloud kepada pelanggan didasarkan kepada sumber daya yang secara geografis terpisah satu sama lain. Kemudian jaringan komputasi cloud public bersifat internal, dia sifatnya internal bagi penyedia layanan dan dengan demikian tidak terlihat oleh pengguna lain atau pelanggan lain. Jadi memang private ya. Kemudian aspek keamanan konektivitas dan mekanisme akses sumber daya ini sangat diperhatikan pada jaringan intra-cloud untuk layanan public cloud. Oke, yang berikutnya yang keempat ada jaringan private intra-cloud. Masalahnya nih paling rumit untuk jaringan ini. Konektivitas dalam komputasi cloud adalah jaringan intra-cloud, private intra-cloud. Yang membuat masalah khusus ini begitu kompleks adalah tergantung dari seberapa banyak konektivitas intra-cloud dikaitkan dengan aplikasi yang dijalankan di environment itu ya. Jadi makin banyak konektivitas yang dikaitkan ke jaringan intra-cloud ini berpengaruh terhadap performa dari cloud itu sendiri ya. Kemudian jaringan intra-cloud private biasanya didukung melalui konektivitas antara situs pusat data utama yang dimiliki oleh perusahaan, atau minimal semua implementasi komputer cloud akan bergantung pada jaringan intra-cloud untuk menghubungkan pengguna dengan resource yang di setting ya melalui aplikasinya. Kemudian setelah hubungan sumber daya dibuat, sejauh mana jaringan intra-cloud digunakan bergantung pada aplikasi tersebut dikomponenkan berdasarkan SOA ya, arsitektur berorientasi layanan ya, service oriented arsitektur SOA. Jika SOA-nya nggak diikuti, lalu lintas dapat berpindah antara komponen aplikasi serta antar aplikasi dan pengguna. Yang berikutnya ada jaringan private. Jaringan private ini jaringan pribadi yang dibuat khusus untuk aplikasi lokal. Biasanya keamanannya lebih tinggi ya. Karena apa? Manage-nya lebih mudah ya. Karena yang ngakses itu orang yang bisa ngakses hanya ada di internal organisasi tersebut. Tadi saya bilang ya, kalau misalkan dia mau akses, dia harus datang ke kontak point tersebut. Kalau misalkan dia nggak datang, ya dia nggak bisa akses gitu ya. Atau mungkin dia naruh laptopnya di sana gitu ya. Bisa juga modelnya kayak gitu ya. Dia naruh laptopnya di sana, nanti dari laptopnya itu dihubungkan ke jaringan eksternal, tapi ini jadi nggak private lagi ya. Biasanya kalau jaringan private itu dia hanya bisa diakses di lokasi-lokasi tertentu yang udah di setting. Contohnya apa? Aplikasi seperti sistem email, bagi file, perencanaan sumber daya di ERP gitu, dikirimkan ke server berbasis lokasi di setiap pusat data perusahaan atau organisasi.
Kemudian ada jalur untuk internet traffic. Jadi lalu lintas traffic tradisional melalui serangkaian gateway internet yang terbatas. Ini biasanya menimbulkan masalah kinerja dan ketersediaan bagi pengguna akhir yang menggunakan aplikasi berbasis cloud. Ini bisa ditingkatkan ya jika infrastruktur dan konektivitas gateway internet terdistribusi lebih luas didukung untuk mengakses aplikasi. Kemudian aplikasi seperti conference video ini akan memakan bandwidth yang lebih besar ketimbang mission critical ya seperti ERP. Jadi kalau kayak gini ya aplikasi Zoom ini bisa makan bandwidth-nya lebih besar. Makanya kalau Anda langganan paket yang beberapa giga tuh bisa habis cuma beberapa jam aja ya. Kemudian kita beralih dari jaringan ke aplikasi di cloud ya. Aplikasi di cloud itu ada yang aplikasi berdiri sendiri atau standalone ya. Ini dikembangkan untuk dijalankan pada satu sistem yang tidak menggunakan jaringan untuk fungsinya. Sistem yang berdiri sendiri ini hanya bisa digunakan di tempat mesinnya, di tempat engine yang terpasang. Jadi nggak bisa di tempat lain. Fungsi sistem ini bergantung pada sumber daya atau fitur yang tersedia di dalam sistem. Dia nggak perlu data atau resource pemrosesan dari sistem lain. Biasanya standalone dia, berdiri sendiri. Kemudian ada aplikasi web. Ini beda dengan aplikasi yang standalone dalam banyak aspek. Yang paling utama adalah arsitektur client server yang diikuti oleh aplikasi web. Nggak seperti aplikasi yang berdiri sendiri, sistem ini bergantung pada jaringan untuk dia bisa working ya. Jadi di aplikasi web ini ada dua komponen, ada client, ada juga server. Kalau server ini engine-nya, kalau client ini kita client atau apa device tadi client-nya ya. Aplikasi web diakses dari sistem klien lain. Klien dapat berada dalam di mana aja dalam jaringan. Itu untuk mendapat aplikasi web melalui jaringan internet. Jenis aplikasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dari awal sampai sekarang untuk kebutuhan sehari-hari atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya kayak gini, ya ini standalone application, ini web application. Di sini cloud application ya. Kekurangannya apa aplikasi web? Nggak elastis ya. Dia nggak bisa menangani beban yang sangat berat. Biasanya terbatas. Makanya kalau Anda langganan ERP atau CRM gitu ya, itu setiap usernya dibebankan ya. Per user itu kena $5.000 misalkan. Kalau misalkan Anda langganan paket standarnya itu udah bonus untuk satu user. Tapi untuk nambah satu user lagi, per usernya nambah sekian $1.000. Aplikasi web ini nggak multi tenant. Aplikasi web nggak memberikan pengukuran kuantitatif dari layanan. Beda halnya dengan jaringan cloud ya. Kalau jaringan cloud itu bisa diukur kuantitatifnya. Biasanya penggunaannya berapa giga gitu ya, resource-nya berapa besar gitu ya. Kemudian aplikasi web biasanya ada di satu platform tertentu. Kemudian nggak disediakan berdasarkan pembayaran sesuai pemakaian. Jadi nggak bisa pay as use ya, sama seperti layanan cloud ya aplikasi web. Karena sifatnya non elastis, transaksi beban puncak tidak dapat ditangani. Contohnya apa? Contohnya misalkan Anda punya aplikasi, kemudian Anda hosting di suatu hosting gitu ya, yang langganannya berapa giga gitu, dan itu setara dengan itu bisa dikonvert dengan 5.000 user. 1 giga itu 5.000 user atau 5.000 traffic atau 5.000 pengunjung misalkan ya. Anda langganan untuk 1 giga ya untuk hostingnya. Begitu masuk 5.000 user, dia masih bisa working, masih bisa akses web tersebut. Tapi gimana halnya misalkan
usernya membludak ya, jadi 5.500 atau jadi 6.000 teman-teman. Yang kejadian gimana? Maka yang kejadian kalau dia over dari capacity, yang terjadi adalah kemampuan aplikasi Anda atau kemampuan web Anda menjadi berkurang, ya enggak? Jadi lemot gitu ya, dibuka lama gitu ya. Atau kalau misalkan usernya itu membludak gitu ya, bisa jadi 10.000 atau 20.000, maka yang terjadi apa? Ya, aplikasi web Anda down, nggak bisa diakses. Karena apa? Over capacity. Yang harus Anda lakukan apa? Yang harus Anda lakukan, Anda harus menambah storage dari hosting Anda gitu ya. Anda pindahkan dulu hostingnya tuh kepada apa? Kepada storage yang lebih besar. Kalau Anda langganan 1 giga itu related ke 5.000, kemudian once Anda dapat visitor 20.000 misalkan, maka Anda harus naikin 4 kali lipatnya. Biar apa? Biar bisa menampung 20.000 atau minimal Anda harus naikin 5 kali lipatnya ya. Biar bisa apa? Menampung 20.000 traffic. Jadi begitu seterusnya, itu yang berbasis web. Beda halnya dengan aplikasi yang berbasis cloud, teman-teman. Yang begitu masuk di cloud, Anda langganan Anda nyewa hosting di cloud gitu ya. Once Anda dapat traffic sebanyak 5.000 pengunjung, maka yang kepake cuma 1 giga. Ya enggak? Tapi kalau misalkan gimana once pengunjungnya itu naik jadi 30.000 atau jadi 50.000, maka storage yang kepake itu akan menyesuaikan. Jadi itu yang dimaksud dengan pengukuran kuantitatif, dan itu related juga kepada jenis pembayaran ya. Jenis uang yang kita keluarkan untuk membayar layanan tersebut ya. Jadi kalau web itu nggak elastis ya. Kalau dia over capacity, dia nggak bisa ditangani ya. Beban puncak nggak dapat ditangani. Begitu over capacity, langsung kemampuan aplikasi Anda menurun, atau enggak aplikasi Anda nggak bisa diakses. Gitu. Ada blogger-blogger yang usil, misalkan ya. Ada web-web yang memang nggak dia sukai, di-jiggling sama dia. Jiggling, dia berikan traffic yang banyak ya pada web tersebut, diberikan visitor 10.000 gitu ya. Kemampuannya 5.000, akhirnya web tersebut nggak bisa diakses. Kalau dia lama nggak bisa diakses, otomatis performa dari web tersebut akan semakin turun gitu ya. Kalau Anda mainan SEO itu nggak baik ya. Begitu web Anda misalkan hari ini terindeks di halaman page 1 Google gitu ya, tapi kelamaan web Anda down, maka bisa jadi web page Anda akan ketendang tuh dari page 1 Google ya, bisa jadi masuk ke page 50, page 100, atau mungkin nggak terindeks jadinya. Nah, ini aplikasi cloud, kalau mengacu kepada software as a service, aplikasi cloud berbeda dengan aplikasi lainnya, punya fitur yang unik, biasanya dapat diakses sebagai aplikasi web, tetapi sifatnya beda. Menurut NIST gitu ya, fitur yang membuat aplikasi cloud unik dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi dia bisa multi tenancy, elasticity, heterogeneous, kemudian quantitative measurement, juga on demand service. Apa sih multi tenancy? Salah satu properti penting dari cloud yang membuatnya berbeda dari jenis aplikasi lain, di mana perangkat lunak dapat digunakan bersama oleh pengguna yang berbeda dengan kebebasan penuh. Gitu ya. Independensi mengacu pada independensi logis. Setiap pengguna akan memiliki instans aplikasi terpisah, dan perubahan dalam satu aplikasi tidak mempengaruhi yang lain. Kemudian nggak ada batasan dalam jumlah aplikasi yang dibagikan. Multi tenancy, ya ini ya, satu aplikasi bisa diakses lebih dari satu tenan. Ya. Elastis merupakan properti unik yang memungkinkan cloud melayani lebih baik. Ya. Kalau menurut si Herbst, elastis dapat didefinisikan sebagai sejauh mana sistem mampu beradaptasi dengan perubahan beban kerja. Tadi load-nya dari sebuah web itu 20.000 pengunjung gitu, maka dia akan secara otomatis menyesuaikan ya. Kemudian elastis memungkinkan penyedia cloud menangani jumlah pengguna secara efisien dari 1 hingga beberapa ratus
pengguna sekaligus. Kemudian selain itu ini mendukung fluktuasi beban yang cepat, yaitu peningkatan atau penurunan jumlah pengguna dan penggunaannya dapat dengan cepat berubah permintaan secepat mungkin ya. Yang berikutnya ada platform cloud heterogen. Platform cloud mendukung heterogenitas di mana semua jenis aplikasi dapat digunakan di cloud. Properti ini cloud fleksibel untuk pengembang. Biasanya yang heterogen ini dipakai oleh developer ya. Kemudian aplikasi yang biasanya digunakan dapat diakses oleh pengguna menggunakan web browser. Ini pengukuran kuantitatif ya, kita bisa ukur jadinya ya. Yang kita gunakan berapa besar ya. Kemudian pengguna biasanya ditawari layanan berdasarkan biaya tertentu. Di sini aplikasi atau sumber daya diberikan sebagai utilitas berdasarkan pembayaran per penggunaan. Pay per use atau bahasa kerennya atau bahasa yang lazim digunakan ya. Dengan demikian penggunaannya dapat dipantau dan diukur. Kita bisa lihat, wah hari ini kita udah pakai terlalu besar nih gitu ya. Lewat dari budget nih, budget organisasi. Ya udah besok diperkecil lagi deh gitu ya. Nggak hanya layanan yang terukur, penggunaan tautan dan beberapa parameter lain yang mendukung aplikasi cloud juga dapat diukur. Ya. Yang berikutnya ada on-demand service. Aplikasi cloud menawarkan layanan kepada pengguna sesuai permintaan, kapanpun pengguna membutuhkan. Layanan cloud akan memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi web. Biasanya nggak ada batasan ya. Nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan durasi, nggak ada batasan jenis perangkat yang digunakan. Jadi bisa available ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mengingatkan sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman untuk aktif mengerjakan kuis dan tugas. Karena suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, kelulusan Anda bergantung kepada Anda aktif mengerjakan tugas dan kuis. Kalau Anda nggak ngerjain tugas dan kuis, dan proporsi nilai ini sangat besar, 30%, ini akan berpengaruh besar terhadap nilai Anda. Jadi saya sarankan Anda untuk aktif mengerjakan kuis dan tugas. Oke, pertanyaan untuk kuliah minggu ini, seberapa besar manfaat network bagi performa cloud? Jadi seberapa besar manfaat network bagi pengguna cloud? Silakan Anda jawab nanti di kolom komentar seperti biasa, gitu ya. Ini akan dijadikan sebagai pengganti absensi Anda. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah join untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan, gitu ya, di pertemuan ke-6. Sisa 2 pertemuan lagi kita UTS. Nanti pertemuan ke-7 kita review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.